Baik Pak Hendi dan teman-teman, rekan-rekan Rohis dan Izi, kita akan mulai segera ya. Pak Hendi. Ya, silakan Pak. Ya, suara cukup terdengar jelas Pak Hendi? Jelas Pak. Jelas ya Pak Hendi ya? Jelas Pak. Ya di sini lagi hujan maksudnya. Agak petir juga. Baik, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama telah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian online Zoom, kajian Cinta Palestina, Ahad 20 Juni 2021, 10 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian online Zoom dengan topik Cinta Tulus Kita untuk Palestina, negeri para syuhada. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati guru kita Dr. Abdul Muta'ali yang alhamdulillah telah bergabung dalam ruang Zoom. Yang kami hormati jajaran direksi RSAB Harapan Kita, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pengurus Rohis RSAB Harapan Kita dan DKM Masjid Asyifa RSAB Harapan Kita. Yang kami hormati pula dari tim IZI yang mendampingi kami dalam kegiatan ini. Yang kami hormati semua peserta kajian Cinta Palestina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini adalah sebagai pemupuk rasa cinta kita terhadap Palestina. Palestina sebagai kiblat pertama kita, negeri para anbiya, negerinya para mujahid, negeri di mana Rasul kita berjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan beliau sholat di situ sebagai imam bagi para nabi. Tentu kita mempunyai kewajiban untuk mencintai tempat suci ini. Al-Aqsa sebagai tempat mulia, jadi salah satu tempat yang istimewa bagi kita. Tentu kita wajib mengetahui sejarah atau sirahnya dan lebih kenal dan lebih akrab dengan Palestina, dengan Al-Aqsa, sehingga kita bisa makin mencintai, makin akrab dengan Palestina, dengan Al-Aqsa, Al-Quds. Semoga kajian pada sore hari menjadi bagian dari kita memupuk rasa cinta kita kepada negeri para anbiya dan para syuhada ini. Baik, perkenankan saya Bambang Irawan
Insya Allah akan memandu acara pada sore hari ini untuk 2 jam ke depan, insya Allah. Dan saya akan sampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, materi tausiah tentang cinta Palestina. 4 tanya jawab dan 5 penutup. Baik, marilah kita buka pada acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Asep Saiful Bahri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Saudara Asep Saiful Bakri atas tilawah Al-Quran surat Al-Isra. Semoga acara pada sore hari ini makin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pada sore hari ini selain kajian juga kita mewujudkan mengaktualisasikan cinta kita kepada Palestina. Kita mengadakan penggalangan donasi yang sudah kita mulai dari tanggal 10 Juni. Dan kita akan berikan kesempatan sampai tanggal 2 Juli bagi para donatur yang ingin menyampaikan donasinya pada kami. Insya Allah kita akan salurkan pada saudara kita di Palestina melalui IZI, insya Allah. Baik Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada Palestina, tentunya kita harus mengetahui bagaimana sejarah Palestina secara akurat, benar dan lengkap, secara utuh. Sirah Palestina ya, harusnya menjadi bagian dari pengetahuan yang kita wajib miliki agar kecintaan kita makin lengkap. Dan insya Allah kajian pada sore hari ini menjadi bagian salah satu kepingan langkah kita untuk mewujudkan cinta itu. Baik, tanpa panjang kalam, marilah kita simak materi tentang cinta Palestina dengan tema cinta tulus kita pada Palestina, negeri para syuhada,
agar kita lebih kenal dekat dengan Palestina. Baik, kita dengarkan materi yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Abdul Muta'ali, LCMA MSI, yang merupakan Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Alhamdulillah, sore hari ini beliau bisa bergabung dengan kita. Pada Ustadz Dr. Abdul Muta'ali, kami persilahkan Ustadz, silakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khair. Saya izin share screen dulu ya. Gampang ya. Bismillah. Sudah nampak materinya kah? Ustadz. Sudah nampak ya? Sudah. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam. Wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Saya ingin konfirmasi sekali lagi, audio video saya jelas tidak? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya, syukran jazakallah khair. Yang saya hormati direksi RSAB Harapan Kita, ikhwah di Rohis, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada antum semua, sahabat-sahabat di Rohis RSAB Harapan Kita, karena antum ini dari sekian pemuda-pemuda, sahabat-sahabat yang luar biasa mengadakan acara seperti ini. Ya, biasanya parenting pranikah begitu ya, pemuda-pemuda itu kemudian ya acara sibuk mungkin yang lain di saat kondisi bangsa seperti ini membicarakan mungkin bagaimana bisa survive di dunia ini, fokus kepada COVID, tapi antum keluar out of the box begitu, masih bisa memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Sahabat sekalian, ikhwah fillah, Rohis RSAB Harapan Kita yang dimuliakan Allah. Ini selain dari saya sedikit, saya ingin menjelaskan karena tadi ada di-announce oleh Mas Bambang terkait sejarah Palestina ya. Jadi Palestina itu dia tidak secara eksplisit namanya disebut Palestina dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan sinonimnya saja. Ya, sebagiannya tadi dibacakan oleh qari kita. Ayat pertama dari surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi sinonim dari Palestina itu negeri yang diberkahi di sekitarnya, negeri penuh berkah. Dari hadis inilah Muhammad Hussein Az-Zahabi beliau mengatakan bahwa Al-Aqsa asimatu yaumil qiyamah. Masjidil Aqsa itu ibu kotanya hari kiamat, kan begitu. Orang sekarang berduyun-duyun beli tanah katanya di Panajam Pasir Utara agar ketika
ibu kota pindah ke sana, harga tanah naik sehingga kayak mendadak begitu. Dulu orang sebelum di-announce ada Panajam Pasir Utara, di mana di Jonggol, di Karawang, orang beli tanah di sana karena siapa tahu wilayah-wilayah itu jadi ibu kota. Itu kan belum pasti. Yang pasti-pasti aja. Ibu kota hari kiamat itu, kata Muhammad Husain Al-Zahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun, itu hari kiamat. Ya, maka beli tanahlah di sana di Palestina, karena ibu kotanya hari kiamat itu di Palestina. Bagaimana caranya? Kita doakan, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Sinonim yang lain dari Palestina itu adalah Al-Ardul Muqaddasah. Ya, itu Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi udkhul ardhal muqaddasati allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai Bani Israel, masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Jadi sinonim atau nama lain dari Palestina itu negeri yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan. Kenapa negeri disucikan? Karena tempat lahir mayoritas para nabi di mana? Itu di Palestina. Jadi tempatnya memang penuh diberkahi, tempatnya disucikan. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Ishak, itu kebanyakan mayoritas nabi dari 124.000 nabi dan rasul, ya, itu dilahirkan di mana? Di Palestina. Sehingga nama lainnya Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan. Nah, adapun penyebutan Palestina itu memang ada dua sumber. Kalau sumber barat, misalkan dari Oxford Encyclopedia, mengatakan bahwa Palestina ini dia berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu ketika pasukan Alexander the Great, ya, Alexander Agung, itu bisa mengalahkan Babilonia. Nah, terjadilah Helenisasi. Beliau mengatakan bahwa Palestina itu kota di utara Kanaan. Tapi sebetulnya ada pemimpin umat Islam yang luar biasa, Khalifah kedua, ketika tahun 638 Masehi, itu bisa mengambil alih kembali Masjidil Aqsa dari tangan Romawi, begitu ya, dari tangan Herodotus. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua yang menaklukkan masjid, yang menaklukkan Romawi, yang membuka kembali Palestina, Masjidil Aqsa dari cengkraman Romawi, itu beliau mengatakan Palestina. Ketika seorang perempuan, ya, seorang jelita yang sangat cantik, ibu bapaknya Nasrani, memberikan hadiah sekuntum bunga kepada Umar bin Khattab, karena ini pemimpin baik, walaupun agama Umar bin Khattab berbeda dengan agama ibu bapaknya, tapi dia merasakan aura Umar bin Khattab ini pemimpin yang baik. Lalu diberikanlah sekuntum bunga kepada Umar bin Khattab, diterimanya, diciumnya, keluarlah perkataan dari lisan Umar bin Khattab, hadhihi Palestiniyah, mithla Palestin. Ini bunga surga, seperti bunga surga ini. Tangannya menunjuk negeri Palestina. Jadi Umar bin Khattab menyebut Palestina itu adalah bunga surga, ya, bunga surga, wajar disebut sebagai negeri para syuhada. Nah, pernyataan Umar bin Khattab bahwa Palestina ini adalah bunga surga, ini sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa 3 masjid utama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram, siapapun yang berniat buruk untuk melakukan aneksasi, ya, mencederai kehormatan Masjidil Haram, Allah akan runtuhkan dia. Sejarah mencatat pasukan dari Yaman, Abraha membawa ribuan pasukan gajah, ya, 2 kilometer ketika sampai Aziziyah, itu langsung Allah hadang dengan burung yang tidak besar, kecil burungnya, namanya burung ababil, membawa batu yang besarnya hanya 0,5 ons. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil, ya,
tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung ababil tersebut melemparkan batu-batu sijil yang berasal dari api neraka yang beratnya 0,25 ons. Lalu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pasukan Abraha ini hancur berantakan. Siapapun yang akan mencederai kehormatan Masjidil Haram, Allah runtuhkan. Masjid Nabawi. Siapapun yang akan meruntuhkan Masjid Nabawi, kehormatannya, 32 peperangan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya diberikan kemenangan, ya, except perang perang Uhud, ya. Tetapi tidak ada yang bisa mencederai kehormatan Masjid Nabawi. Ya, hari ini tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena Allah jaga Masjid Nabawi. Wa ayyadakum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah jaga Masjid Nabawi dengan ribuan malaikat yang berbaris-baris. Pertanyaannya, sejak 1948, tepatnya 14 Mei 1948, ketika Zionis mendirikan negara Israel Raya atau Israel State, ya, sampai hari ini sudah 73 tahun, Masjidil Aqsa dianeksasi, orang sholat diganggu, ya, perempuan-perempuan kita banyak dicederai, saudara-saudara kita ya, banyak yang menjadi yatim, ya, kemudian perempuan-perempuan banyak yang menjadi janda, anak-anak banyak yang menjadi yatim piatu. Seorang anak banyak kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya, telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pertanyaannya, kemana burung ababilnya untuk Masjidil Aqsa? Kemana ribuan malaikat yang berbaris-baris tersebut, ya, untuk Masjidil Aqsa? Subhanallah. Jawabannya, dalam kitab Tarikh Khulafa, Imam As-Suyuti menjelaskannya sangat baik sekali. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekkah. Ketika Rasulullah selesai mengatakan yang mau selamat masuklah ke Masjidil Haram atau masuk ke rumahnya Abi Sufyan. Selesai itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa justru membelakangi multazam. Ya, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Dzalikal Aqsa." Itu Masjidil Aqsa, taraktuhu tahrirah li ummati. Aku berikan kemerdekaannya, pembebasannya kepada umatku. Subhanallah. Jadi seolah-olah Rasul meminta kita sendiri umatnya yang menjadi burung ababilnya. Seolah-olah Rasul meminta kita sendiri yang menjadi ribuan malaikat yang berbaris-baris tersebut. Subhanallah, kalau kita bisa melakukan itu, bisa menjadi burung ababil, bisa menjadi malaikat penjaga-penjaga Masjidil Aqsa, maka kita akan mendapatkan sekuntum bunga dari surga yang wangi tersebut. Nama lainnya adalah Palestina. Bisa dipahami ya? Baik. Palestina, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan Israel sebetulnya dulu penyebutannya tidak dibeda-bedakan. Ya, karena semuanya berasal dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sejarah Ibrahim dimulai dari tahun 2000 sebelum Masehi. Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat detail proses tentang Bani Israel, bahkan surat Al-Baqarah ayat 40 hingga ayat 270 ini berbicara detail betul tentang Bani Israel, ya. Kemudian Allah berbicara tentang tanah-tanah, apakah tanah itu milik Israel hari ini ataukah milik Palestina. Detail betul Allah menjelaskannya dalam surat Al-Maidah ayat 21, 22, 23, 24, 25, semuanya detail. Dan Allah menjelaskan sangat detail juga terkait awal proses berkuasanya Bani Israel, ya, kemudian dia dikalahkan, kemudian dia bisa survive kembali, dan kekalahan keduanya yang menjadikan itu sebagai penjemput hari kiamat pun dijelaskan detail betul dalam surat Al-Isra. Ya, awal survive kemudian hingga kehancuran Bani Israel. Al-Isra ayat 4 hingga ayat 9. Jadi kalau jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, membahas konflik Israel-Palestina dari banyak buku, pasti ada margin of error-nya. Tergantung siapa yang menulisnya. Kalau mereka yang pro-Zionis, maka desainnya akan menguntungkan mereka. Apalagi Shimon Peres. Shimon Peres tahun 90, dia menyatakan, ya, dengan sebuah narasi yang sangat strong, one house, one doctor. Orang Israel itu satu rumah harus punya satu dokter.
dokternya ditentukan bidangnya bidang apa, bidang fisika, kimia, atau bidang matematika. Tujuannya apa? Untuk bikin teknologi, untuk bikin alutsista senjata. Dan ternyata terbukti hari ini 208 negara di dunia walaupun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi drone-nya pasti beli dari Israel, direct atau indirect. Ya, ternyata sebelum Shimon Peres meninggal, 1 tahun sebelum Shimon Peres mati begitu, Shimon Peres mengatakan, tidak, orang Israel one house two doctors. Orang Israel satu rumah harus melahirkan 2 dokter. Awalnya cuma 1 dokter. Tapi hari ini tidak. Satu rumah orang Israel harus melahirkan 2 dokter. Dokter yang kedua ditentukan. Bidang apa? History. Bidang sejarah. Nah, karena itu kalau kita membaca sejarah konflik Israel-Palestina, versi Zionis akan sangat banyak menguntungkan. Tapi sungguh pun demikian, ya, kenapa ya Shimon Peres dia mengatakan bahwa orang Israel ini mesti menguasai sejarah, ya. Karena faktanya seluruh government dari 208 negara di bawah naungan UN, United Nations, PBB, walaupun government-nya itu tidak sedikit ya yang mendukung Israel Raya, tapi faktanya people-nya, masyarakatnya itu yang benci kepada Zionist State of Israel itu luar biasa. Amerika kita tahu ini adalah apa ya? Kalau orang tua kita dulu menyebut Amerika itu adalah Israel besar dan Israel adalah Amerika kecil. Hari ini Israel survive karena masih backingan Amerika. Kalau kita Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Amerika maka sila pertamanya adalah keamanan Israel Raya. Tapi faktanya walaupun government, pemerintah Amerika mendukung habis-habisan Israel, tapi faktanya masyarakat Amerika, people of Amerika, itu bagaimana kita menyaksikan di media demonstrasi ya yang tidak henti terus-menerus menyuarakan gencatan senjata, hentikan aneksasi kemanusiaan kepada Palestina. Apa artinya? Bahwa government ini tidak bisa mempengaruhi secara kuat, tidak bisa meyakinkan masyarakatnya untuk mendukung Israel State. Nah, itu sebabnya Shimon Peres dia membuat kebijakan 1 rumah 2 dokter. Dokter keduanya bidang history. Ini harus dibuat sejarah baru. Google, Wikipedia itu sudah dikuasai mereka. Tapi sungguh pun mereka menguasai Google, menguasai Wikipedia, tapi mereka tidak bisa berbuat bohong, tidak bisa berbohong kejahatan Israel. Ya, ini harus ada konstruksi peta baru nih terkait sejarah Israel. Karena itu Shimon Peres menyatakan bahwa ke depannya rumah di Israel harus melahirkan 2 dokter. Dokter pertama sudah, dokter kedua bidang history, bidang sejarah. Nah, kalau kita baca buku referensi terkait konflik Israel-Palestina, margin of error-nya tinggi. Ya, ada yang sangat membabi buta membela Palestina begitu, bahwa semua orang Palestina baik ya dan lain sebagainya. Faksi-faksi pun bantuan apapun yang diberikan ke Palestina akan sampai. Kita kan mesti jeli juga begitu ya. Nah, ini kalau membaca buku dari banyak referensi, itu ada margin of error-nya. Nah, kita sebagai umat Islam ini punya referensi yang tidak ada margin of error-nya. Baca saja Al-Quran. Detil betul berbicara terkait Palestina. Detil betul berbicara terkait Israel. Kenapa kita mesti benci kenapa kita mesti mendukung Palestina? Kenapa kita mesti menjaga Masjidil Aqsa? Bagi kita perang ini bukan sekedar kemanusiaan, tapi ideologi, kan begitu. Karena posisi Masjidil Aqsa itu sendiri. Begitu. Nah, setelah Umar bin Khattab itu bisa membebaskan bumi Palestina dari cengkeraman Romawi tahun 638 Masehi, artinya Bani Israel ini berkuasa pertama tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 638 Masehi. Jadi kekuasaan mereka periode pertama berlangsung berapa tahun? 2638 tahun. Karena Bani Israel akan berkuasa 2 kali. Ayatnya dibacakan oleh qari kita tadi ya.
Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami putuskan dalam Al-Qur'an kepada Bani Israel, kalian semua akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Kerusakan Bani Israel ketika jayanya mereka, ketika mereka berkuasa. Kekuasaan pertama mereka sebagai kerusakan bumi pertama kali itu tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun berapa? Sampai tahun 638 Masehi. Nah, sejak tahun 638 Masehi itu terjadi vakum. Makanya setelah masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, kita tidak mendengar pengaruh Yahudi. Masa Ali bin Abi Thalib tidak mendengar pengaruh Yahudi. Masa Daulah Umayyah, dari mulai Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid, kemudian Marwan, dan lain sebagainya, hingga akhir periode Empire Umayyah, tidak terdengar pengaruh Yahudi. Pun pada masa Abbasiyah, ya, dari mulai Abu Mansur, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid dan seterusnya, tidak terdengar pengaruh Yahudi, tidak terdengar lobi Yahudi. Pun pada masa Andalusia tidak terdengar pengaruh Yahudi. Kapan Yahudi kembali bangkit? Ketika jatuhnya Empire Ottoman atau Turki Utsmani 1923. Nah, dalam hal ini Al-Quran mengatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Itu ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 dari surat Al-Isra. Kemudian kami kembalikan kesempatan kalian yang kedua kali, hei Bani Israel, ya. Bagaimana caranya Allah menjadikan Bani Israel ini bisa survive? Ya, bisa survive untuk periode kedua dengan cara wa amdadnakum bi amwal. Allah kuatkan Bani Israel dengan harta-harta. Wabanin dan SDM-SDM yang kuat. Karena itu coba kita lihat kampus-kampus hebat, ya, misalkan Harvard, ya, misalkan Harvard, kemudian Oxford. Siapa penguasanya? Siapa pendonor terbanyaknya? Begitu, dan rata-rata memang orang Yahudi di muka bumi ini cerdas. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian Bani Israel ini komunitas yang paling banyak pengaruhnya di muka bumi. Kita Muslim di dunia jumlahnya ada 1,5 miliar. Yahudi itu sedunia cuma 15 juta. 5 juta di Tel Aviv, 5 juta di Amerika, mungkin 5 juta di Selipi mungkin ya, kawan-kawan RSAB harapan kita tuh ya. Menonton yang 1,5 miliar kita umat Islam dengan 15 juta Bani Israel itu seperti nonton film kartun Tom and Jerry. Ya, Tom bertumbuh besar, ini umat Islam, kemudian Jerry bertumbuh kecil. Ya, Jerry bertumbuh kecil. Tapi coba kita lihat film tersebut. Siapa yang selalu menang dalam setiap action? Ya, Jerry kecil dia. Subhanallah, lihai dia. Karena memang produser dari film kartun tersebut adalah seorang Yahudi begitu. Nah, semua bahkan tiga produk basic need kita, food, water, and energy, ini dikuasai oleh Yahudi ya. Baru lahir kita sudah makan produk Freemason, ya, pakaian yang kita pakai juga produk Freemason. Bahkan ketika meninggal sekalipun kafir barusnya itu Freemason juga itu. Subhanallah, itu bagaimana kuatnya pengaruh mereka. Nah, tapi nanti Al-Quran mengatakan bahwa periode kedua ini yang berlangsung sejak 1923 hingga puncaknya 14 Mei 1948 berdirinya dengan Israel State. Nah, ini adalah periode kedua sekaligus periode terakhir. Suatu saat mereka akan sampai kepada periode the end, selesai, finish. Ketika finish inilah Palestina merdeka sebagai penjemputan terhadap hari kiamat. Jadi sebetulnya Israel ini adalah bonus kehidupan kita di dunia ini, challenge kita. Rapuhnya Palestina hari ini, kuatnya Zionis hari ini menggambarkan rapuhnya iman kita. Ya, rapuhnya persatuan di antara kita umat Islam, lemahnya iman kita,
jauhnya kita dari sumber cahaya dari Al-Quran. Praktek-praktek kehidupan kita berbangsa, bernegara juga cukup jauh dari cahaya-cahaya tersebut. Sehingga sebetulnya bukan kuatnya Yahudi, tapi lemahnya kita secara internal. Ya, dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, "Ati Allah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian banyak berselisih, karena itu akan melemahkan kekuatan kalian. Nah, dengan posisi Israel hari ini dominasi dunia secara lobby-lobby di government tingkat pemerintahan ini cukup tinggi, high tech, teknologi Yahudi juga dipakai di banyak negara, drone misalkan, pendidikan, apalagi hari ini Tel Aviv banyak memberikan scholarship beasiswa, ya. Apakah mungkin Palestina bisa merdeka? Jawabannya mungkin. Ya, dan bukan lagi mungkin, tapi sangat mungkin. Coba kita lihat. Mungkinkah Palestina merdeka? Jawabannya mungkin. Ya, jawabannya mungkin. Namun tidak dalam waktu dekat. Ya, namun periode kehancuran periode kemenangan Palestina ini sudah dimulai sebetulnya. Walaupun tidak dalam waktu dekat, namun periode kehancuran Israel atau periode awal kemenangan Palestina itu sudah dimulai 26 Ramadan kemarin. 1442 Hijriah, ketika saudara-saudara kita sedang sholat, sedang melaksanakan sholat tarawih, ya, lalu diganggu, ya, mereka dicederai, bahkan banyak penyerangan, yang wafat, yang syahid juga banyak. Pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat kemerdekaan Palestina ini tidak dalam waktu dekat? Ada beberapa faktor. Yang utama ada 4 faktor. Faktor pertama, definisi merdeka. Baik Israel ataupun Palestina punya definisi berbeda terkait kemerdekaan. Israel mendefinisikan merdeka dengan syarat Palestina boleh menjadi negara merdeka itu tanpa militer. Nah, ini kan lucu ini. Palestina boleh merdeka tanpa militer. Sebetulnya militer di sini quote and quote itu adalah Hamas sebetulnya sebagai faksi terbesar, ya, yang paling kuat, punya Brigadir Izzuddin Al-Qassam, ada juga Jihad Islami, tapi tidak sekuat Hamas. Jadi sebetulnya mereka mengatakan bahwa Palestina silakan merdeka. Ini definisi yang kedua, tanpa Hamas. Ya, tanpa Hamas, ini yang paling ditakuti. Oh, subhanallah. Yang kedua, Palestina boleh merdeka, kata siapa nih? Kata Israel, tapi tanpa refugees. Pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di berbagai negara tidak boleh kembali ke Palestina kalau Palestina mau merdeka. Kita lihat contoh misalkan Jordan, itu 2/3 penduduk Jordan itu orang Palestina. Ya, bahkan istri Raja Jordan itu orang Palestina. Subhanallah. Timbul pertanyaan, kok kenapa muncul definisi merdeka seperti ini? Tanpa Hamas, tanpa militer, kemudian pengungsi Palestina tidak boleh pulang. Kenapa? Karena jumlah penduduk Gaza yang 5 juta, ya, dan yang paling banyak di Palestina memang di Gaza. Ini Israel saja kerepotan begitu. Apalagi kalau pengungsi boleh pulang. Waduh, tambah sulit. Subhanallah. Sahabat-sahabat, kalau Anda baca berita dari Reuters, ya, ini saya pernah ungkapkan di TV One dalam kabar petang. Jadi gencatan perang 11 hari kemarin itu sebetulnya perang yang tidak berimbang begitu, ya. Walaupun senjata Hamas itu roketnya nggak ada yang di atas $300. Itu senjata bikin sendiri semuanya. Ya, bikin sendiri semuanya, subhanallah. Jadi kalau sahabat-sahabat baca setiap tahun, ya, yang dapat Nobel, coba cek runner up-nya siapa. Itu pasti profesor-profesor dari Gaza University dan semuanya orang Hamas. Sebetulnya yang runner up itu justru yang juara pertama. Bayangkan, di kita ini riset, itu kan kalau ada dananya, kita ada proposal, kemudian mengajukan riset, kemudian cair dana tuh. Jadi kita melakukan riset karena ada dana yang menjadi destinasi kita. Orang Palestina itu ada dana, nggak ada dana, mereka riset. Kenapa? Justru dengan riset itu mereka bisa survive, bikin resilient, bikin pertahanan, bikin ketahanan yang luar biasa. Subhanallah.
Saya pernah menjadi pembicara di Kuala Lumpur ya, dengan Direktur UNICEF Asia begitu. Jadi dia bilang ke saya, Pak Mutali, tahu nggak? 2015 itu ada data kami UNICEF yang tidak kami announce di portal kami. Data apa itu? Negara dengan rata baca tertinggi di dunia. Pak Mutali tahu nggak? Saya nggak tahu. Saya bilang Jepang, no. Israel, no. Israel number 2 katanya. Oh, jawabannya gampang. Kalau Israel number 2 berarti nomor satunya Palestina. But I don't believe katanya. Kata saya, bagaimana rata baca tertinggi di dunia itu orang Palestina, negara antah berantah lagi, sulit lagi dijajah. Itu jawaban Direktur UNICEF Asia, jawabannya gampang betul, ringan betul beliau menjawab. Apa katanya? Orang Palestina, khususnya orang Gaza, kalau nggak baca, udah ludes dia, sudah habis dia. Tapi karena dia baca, dia meneliti, maka survive. Dia bikin roket, bikin ini. Kenapa? Semua negara mengembargo. Jangankan suplai alutsista, suplai senjata, suplai makanan aja nggak bisa. Kita lihat kasus Mafi Marmara yang dari Turki itu. Subhanallah. Karena membaca itu, riset itu, ini yang membuat orang Palestina bisa survive sampai hari ini. Bahkan 11 hari waktu perang kemarin itu, 26 April sampai Syawal, ya, yang wafat kan 380 tuh. Tapi bayi yang lahir berapa coba? 3.000. Makanya prajurit-prajurit Israel tuh suka gila. Ini kok orang Gaza nggak habis-habis ini. Subhanallah, ini blessing. Selanjutnya Israel, definisi merdekanya. Palestina boleh merdeka, kata Israel. Tapi dengan syarat, Al-Quds Asy-Syarif adalah milik kami. Oh, ya nggak bisa dong. Subhanallah. Ya, jadi Israel itu dia menjadi jumawa. Ya, ini karena resolusi Dewan Keamanan PBB 181 27 November 1947. Inilah biang keladi konflik. Karena itu PBB harus bertanggung jawab dan dia lembaga yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan resolusi 181 27 November 1947 ini Palestina tanahnya jadi dibagi dua. Yerusalem Barat milik Israel, Yerusalem Timur milik Palestina. Nah, tahun 1988 PBB mengannounce bahwa Palestina adalah negara anggota PBB observer. Berarti ketika observer walaupun tidak berdaulat penuh, negara tersebut boleh mengajukan keberatan hak asasi manusia ya ke pidana internasional di Helsinki. Subhanallah. Itu Israel marah sehingga dia bikin definisi ini. Ya, Palestina boleh merdeka tanpa militer, tanpa Hamas, tanpa refugees, kemudian tanpa Al-Quds Asy-Syarif. Kemudian Yerusalem Timur separuhnya harus menjadi milik Israel Raya. Subhanallah. Ini mengada-ngada ini. Ya, definisi merdeka dari Israel. Begitupun Palestina. Palestina punya definisi merdeka berbeda juga dengan Israel. Apa definisi merdeka bagi Palestina? Definisi Palestina merdeka tanpa negara Israel. Subhanallah. Kira-kira kalau kayak gini nih, konflik bisa selesai nggak? Halo? Bisa selesai nggak kira-kira? Nggak bakal selesai. Tapi kita lihat, apa alasan Palestina? Karena tahun 2002, ini saya ngajar mata kuliah ini di UI ini, di S2, ini 2 semester ini. Ini kita rangkum, kita peras jadi 1 jam nih ya, Pak Bambang ya. Sobat, ini 2 semester mata kuliah ini. Ya, ini semuanya 3 SKS, jadi 6 SKS. Dibuat 2 semester, 1 tahun lah kita bikin 1 jam. Nggak tahu lah kayak gimana jadinya nih. Subhanallah. Palestina, kenapa dia definisi merdekanya? Kami kalau merdeka dengan syarat tanpa Israel. Subhanallah. Siapa yang ngomong begini? Asy-Syahid Ahmad Yasin. Antum kenal semua ya? Asy-Syahid Ahmad Yasin. Pendiri apa nih? Pendiri Hamas. Kenapa Asy-Syahid Ahmad Yasin dia mengatakan demikian? Karena tahun 2002 ya, itu Jordan melalui OKI mengajukan proposal namanya two-state solution. Solusi 2 negara. Ya, kata Jordan nih, karena sudah kadung ya, sudah kadung Israel sudah punya negara, ada rakyatnya, punya konstitusi, punya aparatur negara,
Begitupun sama Palestina ini jelas ada karena memang tanah mereka. Sudahlah, Israel sebagai negara merdeka, Palestina sebagai negara merdeka. Tanah yang sudah dikuasai Israel silakan milik Israel. Tapi Israel hanya boleh menguasai 60% tanah saja. Sedangkan tahun 2002 itu Israel sudah menguasai 85% tanah Palestina. Nah, untuk Palestina 40%. Jadi Israel mesti mengembalikan berapa persen nih? Halo? Mesti mengembalikan berapa persen? 15%. Subhanallah. Saya kira ini sebuah proposal yang sangat moderat. Walaupun merugikan Palestina. Kenapa? Orang tanah-tanah dia. Land-land dia. Subhanallah. Nah, akhirnya karena menolak nih, siapa? Israel terhadap proposal Jordan. Akhirnya Syahid Ahmad Yasin bilang apa? Ya sudah kalau begitu, Palestina merdeka tanpa Israel. Allahu Akbar. Nah, ini salah satu faktor penghambat Palestina merdekanya tidak dalam waktu dekat. Yang kedua, faktor penghambat Palestina merdeka tidak dalam waktu dekat, ini posisi Amerika Serikat. Ya, posisi Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah garda terdepan. Ya, selama ada Amerika, maka selama itu pula ini Zionisme Israel dia akan arogan, dia akan angkuh. Siapapun presidennya. Contoh, Donald Trump. 2016 dia mengannounce bahwa Yerusalem Al-Aqsa Asy-Syarif itu adalah ibu kota Israel Raya. Subhanallah. Perkataan ini kejahatan internasional. Kenapa? Karena melanggar banyak kesepakatan internasional termasuk resolusi PBB. Bahwa Yerusalem itu adalah status quo. Palestina nggak boleh mengklaim, apalagi Israel mengklaim sebagai wilayah mereka. Tiba-tiba Donald Trump dia mengannounce bahwa Al-Quds Asy-Syarif Yerusalem ini adalah milik Israel Raya. Subhanallah. Ini kalau di kita ada presiden sedikit bikin kesalahan, ini bisa digoreng ya oleh kompetitornya. Kompetitor Donald Trump kala itu siapa? Hillary Clinton. Bisa digoreng sebetulnya ini. Subhanallah. Tapi Hillary Clinton dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena sama saja dia pun kalau jadi presiden akan melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan Joe Biden? Joe Biden itu seolah-olah dia kalem, tenang, ya, humble. Tapi coba kita lihat. Joe Biden itu adalah orang yang sangat berperan ketika Amerika, dua kementerian terakhirnya itu mendukung AIPAC. Ya, dua kementeriannya mendukung negara Zionis Israel. Dua kementerian Amerika yang terakhir kali mendukung Israel Raya itu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Atas lobby siapa itu? Joe Biden. Kenapa? Karena Joe Biden konsultan Mossad. Subhanallah. Kita lihat Donald Trump, dia kayaknya urakan, tapi dia nggak paham ideologi Zionis. Subhanallah. Dia tuh pengusaha yang penting duit. Kalau Joe Biden, oh dia paham betul ideologi Zionis. Dia konsultan Mossad ya, akhi. Sungai yang airnya deras sama yang airnya tenang, mana yang lebih dalam? Halo, mana yang lebih dalam? Yang airnya tenang. Subhanallah. Jadi sebetulnya secara strategik ya, ini Joe Biden lebih tidak friendly bagi umat Islam untuk dunia Islam, khususnya untuk Palestina. Subhanallah. Karena itu Jared Kushner ya, itu staf kepresidenan Donald Trump, menantunya Donald Trump yang seorang Yahudi, oleh Joe Biden nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena ini udah paham betul Israel, udah paham betul Palestina. Subhanallah. Begitu ya. Nah, selama Amerika menjadi negara superpower, maka selama itu pula Amerika dia akan all out untuk mendukung Israel. Seperti itu. Nah, karena itu coba lihat, kalau terjadi konflik antara Israel dan Palestina, adakah pemimpin dunia yang telepon Presiden Amerika direct? Nggak ada. Ya, nggak ada. Selalu berbicaranya komunitas regional. Ya,
apa itu peran ASEAN, peran OKI, Liga Arab dan lain sebagainya. Coba kita lihat, ketika OKI berdiri, ya OKI berdiri 1967, itu Amerika langsung nelpon pemimpin Arab untuk apa? Bikin sebuah lembaga tandingan namanya apa? Liga Arab. Anas inisiasi siapa itu? Amerika kala itu. Kenapa? Karena OKI didirikan itu memang didesain untuk kemerdekaan Palestina. Walaupun OKI hari ini kelihatan pamornya. Karena setiap kali KTT OKI luar biasa atau KTT OKI yang biasa saja, begitu kita terakhir menjadi tuan rumah 2015 ya KTT OKI luar biasa. Yang diundang dari Palestina faksi Fatah. Hamas nggak pernah diundang. Padahal perjuangan terbesar ya itu ada di faksi Hamas begitu. Like and dislike faktanya seperti itu. Nah, selama Amerika masih bercokol, masih membela, ya maka selama itu pula ini menjadi hambatan terbesar. Terakhir, ini salah satu kontribusi terbesar Amerika ya untuk Israel ada dua. Pertama, the deal of century. The deal of century, perjanjian abad ini. Perjanjian abad ini draftingnya itu dibikin di Pulau Sentosa. Pulau Sentosa di mana itu? Singapura ya. Jadi pertemuan Donald Trump itu dengan siapa ini? Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara. Nah, selesai pertemuan Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara, setelah itu Donald Trump bertemu dengan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. Cuma media tidak banyak menjepret pertemuan ini. Satu-satunya kantor berita dunia yang punya data terkait itu pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping itu Reuters. Kantor berita mana nih Reuters nih? Halo? Prancis ya? Prancis. Kantor berita Prancis. Di situ Donald Trump mengannounce ke Xi Jinping. Xi Jinping, bagaimana kalau rakyat Palestina yang di Gaza kita pindahkan ke Mesir? Yang di tepi barat kita pindahkan ke dataran Golan, bisa ke Jordan atau bisa ke Suriah. Apa jawaban Xi Jinping? Oh, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Kenapa? Itu Palestina, itu orang Palestina. Itu orang, bukan robot. Mereka punya rasa, mereka punya hati. Mereka lahir di tanah Palestina. Mereka hidup di situ, main di situ. Mendarah daging lah tanah Palestina. Mereka bukan robot. Ya kalau nggak bisa di Mesir atau di Jordan, udah dibikin di satu tempat aja deh, biar gampang. Di utara Mesir, namanya Ma'adi. Oh, tetap nggak bisa, Mas. Bisa. Bagaimana caranya? Kan Ma'adi itu gurun Sahara, kata Xi Jinping. Ya, kita harus bikin infrastruktur. Nah, itu maksud saya. Infrastrukturnya Anda yang buat, Xi Jinping. Itu disepakati itu oleh Cina itu. Bisa dipahami nggak yang saya jelaskan barusan? Bisa dipahami nggak? Halo Bapak Ibu? Tentang terkait the deal of century. Jadi sebetulnya kita sendiri umat Islam yang harus berjuang. Ya, baik Amerika ataupun civilization lain, ya mereka melakukan sesuatu karena apa? Karena ada keinginan. Cina itu kalau mau bantu sesuatu, dia nggak mau win-win solution itu. Maunya apa? Maunya apa? 90 sama 10 begitu. Nah, itu seperti itu. Baik. Barir yang ketiga atau penghambat Palestina merdeka tidak dalam waktu dekat, ini perseteruan domestik Palestina. Ada dua faksi terbesar, Fatah dan Hamas. Ini sebetulnya kalau Fatah Hamas bersatu, Pak, maka 50% kemerdekaan Palestina itu sudah di tangan. Subhanallah. Karena itu siapapun presiden di dunia yang ingin melakukan mediasi terhadap dua faksi terbesar ini, nasibnya tidak lama. Ya, nggak lama dia jadi presiden itu. Subhanallah. Begitu ya. Sebentar. Contohnya siapa? Muhammad Mursi. Ya, baru beberapa minggu diangkat jadi presiden Mesir, dia undang ketua faksi Hamas, dia undang Mahmud Abbas dari Fatah, dari Hamas diundang Ismail Haniyeh. Keduanya duduk bersama, ya, bersepakat untuk membangun Palestina satu.
Tidak ada faksi Fatah, tidak ada faksi Hamas. Luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, bantuan untuk Palestina dari beberapa negara, khususnya Amerika, dicabut. Dan Muhammad Mursi setelah itu dijatuhkan. Begitu. Karena itu mesti kita pahami, sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah, ketika banyak pemimpin dunia itu membela Palestina, itu sebetulnya hanya untuk kebutuhan domestik saja. Kenapa? Khawatir dimursikan seperti Muhammad Mursi. Kenapa demikian? Coba kita lihat, ya. Ini faktor Hamas ini yang menjadikan beberapa negara GCC, Gulf Cooperation Countries atau negara-negara Teluk, ada Saudi di situ, ada Saudi, ada Qatar, non Qatar ya kalau sekarang. Emirat, jelasnya Kuwait, ya, Bahrain, Oman. Ini agak antipati terhadap Hamas. Kenapa? Kita tahu Hamas ini adalah embrionya berasal dari IM, Ikhwanul Muslimin. Ya, banyak negara-negara Teluk memang yang tidak senang dengan Hamas karena faktor siapa? Faktor Ikhwanul Muslimin tadi. Begitu. Nah, kebanyakan negara GCC itu membela Palestina itu melalui jalur mana? Jalur Fatah. Di mana Fatah ini agak sedikit toleran ya terhadap Amerika dan terhadap Israel. Demikian. Jadi menjadi buah simalakama sebetulnya ya. Nah, kemudian barir selanjutnya hambatan kemerdekaan Palestina bukan pada waktu dekat, model diplomasi. Israel ya, walaupun negara-negara di dunia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi bisa dipastikan negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, negara tersebut paling tidak dia punya partnership, punya kemitraan dagang, kemitraan ekonomi, kemitraan pendidikan dengan negara-negara tersebut. Saya sebutkan dengan sangat menyesal, misalkan Malaysia. Anda baca paspor Malaysia. Paspor ini hanya boleh masuk ke negara manapun, kecuali kemana? Ke Israel. Tapi coba kita lihat, ya volume dagang antara Kuala Lumpur dengan Tel Aviv pun sangat tinggi. Begitu. Nah, kenapa? Karena memang model diplomasi Israel ini ciamik dia. Dia tahu bahwa negara-negara itu sangat beresiko kalau bikin kantor perwakilan diplomatik. Di mana? Di Israel atau di negara yang bersangkutan. Nah, Israel dia cerdas dia. Dia bikin partnership, kemitraan dengan negara tersebut. Bukan dalam diplomatik, dalam ekonomi, dalam health, kesehatan, dalam pendidikan. Subhanallah. Sehingga dari partnership ini, ya hubungan simbiosis mutualisme ini punya keuntungan. Sehingga ketika terjadi perang, ketika terjadi aneksasi, konflik Israel-Palestina, negara-negara tersebut menjadi tidak fasih membela Palestina. Kenapa? Karena dia diikat dengan kontrak, diikat dengan partnership kemitraan tadi. Ini yang dilakukan oleh Israel. Pada saat yang bersamaan, orang Palestina, ya model diplomasinya minta bantuan. Kan begitu tuh. Isu yang diangkat kolonialisme, imperialisme. Nah, ini kalau saya ibaratkan, ya model diplomasi Palestina itu kalau di jalan itu pakai jalur lambat. Sedangkan model diplomatik Israel itu di jalur mana? Di jalur cepat. Subhanallah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, inilah 4 barir. Ya, 4 hambatan kemerdekaan Palestina tidak dalam waktu dekat. Baik. Lalu kalau saya mengatakan bahwa kenapa mungkin merdeka? Ya, merdeka tapi tidak dalam waktu dekat. Kenapa saya bilang mungkin? Karena bukan hanya mungkin, ini pasti. Mohon maaf saya meratifikasi ini, merevisi diksi saya. Bukan kenapa mungkin, tapi kenapa pasti merdeka? Ya, karena satu, tidak ada kebohongan yang berusia panjang, apalagi tanpa batas. Ya, 14 Mei 1948 berdirinya negara Zionisme. Subhanallah. Ini negara dibangun di atas kebohongan. Kenapa? Karena bukan lagi keturunan Bani Israel. Bapak Ibu kalau baca Quran, ya, karena kita nggak usah jauh-jauh cari referensi, karena yang tidak ada margin of error-nya ya Al-Quran. Kalau baca ensiklopedia, kemudian baca buku history, baca buku-buku yang lain, itu margin of error-nya tinggi. Tapi coba baca Quran. Subhanallah.
Nabi tidak pernah menyebut kembali Bani Israel menjadi Bani Israel. Ketika Nabi hadir di kota Mekah atau di kota Madinah, Nabi menyebut Bani Israel cuma dengan dua panggilan. Satu, Ahlul Kitab, yang kedua, Yahudi. Subhanallah. Paham ya? Orang terakhir, ya, orang terakhir yang menyebut masyarakat Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Pada tahun ke-35 Masehi. Mana dalilnya? Surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, aku ini utusan Allah, aku ini Rasulullah. Ya, aku menyempurnakan Taurat Musa, ya, Zaburnya Daud. Karena itu berimanlah kepadaku dan akan datang setelah aku seorang utusan namanya Ahmad." Subhanallah. Itulah orang terakhir, nabi terakhir yang menyebut keturunan Ibrahim Bani Israel. Setelah Nabi Isa mengatakan demikian, lalu diundang oleh Herodotus dalam kristologi, ini namanya jamuan terakhir. Di situ ada anggur, cuma dalamnya sianida. Kata Herodotus, silakan Isa Anda minum, ini ada anggur. Kata Nabi Isa, terima kasih, saya sedang berpuasa, nanti saya akan minum ketika matahari terbenam. Nah, ketika itu hari apa itu? Hari Kamis. Karena itu kata Rasul, aku puasa hari Senin merayakan kelahiranku. Karena itu aku dilahirkan hari Senin. Sedangkan hari Kamis aku berpuasa, amal kita diangkat oleh Allah itu setiap Kamis malam. Dan Isa pun puasa hari ini. Nah, begitu. Jadi digabungkan oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika kalau bahasa kita ya maghrib tiba, ketika mau diminum apa itu anggur, ya Allah mengutus Jibril. Kata Jibril, ya Isa, jangan kau minum itu anggur. Kenapa? Ada racun. Nabi Isa ketika itu tidak sedih, tidak khawatir, apalagi takut. Yang membuat Nabi Isa sedih ketika Nabi Isa bertanya kepada Jibril, Jibril, apakah umatku ini, Bani Israel, tahu dalam gelas nabinya ada racun? Jibril mengatakan dengan menyesal, aku nyatakan bahwa mereka semuanya tahu. Nabi Isa bersedih ketika itu. Kenapa umatnya Bani Israel tidak mau memberitahu bahwa dalam gelas nabinya ada racun? Karena mereka takut dibunuh siapa? Herodotus. Subhanallah. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW tidak mau memanggil umatnya Nasrani. Tapi menyebut umatnya siapa? Ansor. Nasrani dengan Ansor itu berasal dari akar kata yang sama, Nasoro. Untuk umatnya Nabi Isa, Nasrani. Untuk umatnya Rasulullah, Ansor. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau beri nama umatmu Ansor, bukan Nasrani? Dijawab oleh Rasul, Isa ketika jamuan terakhir hendak meminum, dilarang oleh Jibril. Karena dalam gelas ada sianida, kalau bahasa kita ya, ada racun. Lantas Isa bertanya, ya Jibril, apakah umatku tahu? Tahu. Nabi Isa sedih. Apa artinya? Mereka sayang kepada nabinya, tetapi tidak mau berkorban untuk nabinya. Sedangkan umatku Ansor, katanya, bukan hanya sayang, tapi mengorbankan dirinya untuk keselamatan nabinya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu, karena tidak mau diminum anggur tersebut, Nabi Isa keluar, dikejar-kejar oleh pasukan Herodotus. Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Lihat surat An-Nisa 157, 158, 159. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat Isa ke siapa? Ke langit. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Yang mereka tidaklah mereka membunuh Isa, tidaklah mereka mensalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Yang dibunuh itu adalah orang yang mirip dengan Isa, yaitu Judas Iskariot. Nah, diangkat Nabi Isa, seluruh Bani Israel itu dibunuh oleh siapa? Oleh Herodotus. Inilah Holocaust pertama. Karena itu Anda coba baca ya narasi-narasi Adolf Hitler. Aku bukanlah penguasa yang membunuh Yahudi pertama kali. Tidak. Aku hanya melanjutkan yang dilakukan oleh Herodotus. Jadi Holocaust pertama kepada Bani Israel itu siapa?
Herodotus. Nah, setelah itu tidak ada tersisa Bani Israel. Paham? Nah, lalu keluarlah hadis Nabi, ya, ketika menjelaskan di depan Yahudi, di depan Ahlul Kitab, apa kata Nabi? Kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah. Ya, seluruh sebab, seluruh nasab dan keturunan terputus sampai hari kiamat kecuali keturunanku, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Bani Israel selesai dengan diangkatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada lagi tuh keturunan Musa, keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, tidak ada lagi. Nah, Theodor Herzl sebagai bapak Zionisme, dia membuat kebohongan dengan bikin negara Israel. Paham nggak? Paham ya? Jadi kenapa dikatakan bahwa Palestina ini pasti merdeka? Karena tidak ada kebohongan yang berusia panjang. Yang kedua, ya, informasi kitab suci bahwa tanah itu bukan tanah milik Yahudi. Tanah tersebut sempat dijanjikan oleh Musa milik Bani Israel. Tapi mereka tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena di dalam negeri tersebut ada pemimpin yang zalim. Ente aja Musa yang masuk dengan Tuhan ente. Fadhab anta wa qatila inna hahuna qa'idun. Ya, Al-Maidah ayat berapa? 24. Anda aja Musa dengan Tuhan Anda yang masuk. Nanti kalau selamat japri kita nih. Subhanallah. Akhirnya apa? Al-Maidah ayat 25 Allah mengatakan qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, aku tidak bisa memiliki diriku dan saudaraku, putuskan hubunganku dengan Bani Israel. Artinya Yerusalem tersebut bukan tanah siapa itu? Bukan tanah Yahudi. Kenapa? Karena mereka diberikan tapi nggak mau menolak. Nah, ini informasi jelas nih. Subhanallah. Karena ini coba lihat Haji Agus Salim, ya. Kemudian siapa lagi? Pemimpin dunia Turki itu Allahumma sholli ala Muhammad, yang dibunuh oleh Kemal Atatürk, ya. Beliau mengatakan ini ayatnya jelas bahwa Yerusalem itu bukan milik Palestina, bukan milik Israel. Hasan al-Banna pun demikian. Bahkan pemimpin Perdana Menteri Indonesia, Natsir, subhanallah, ya, ketika meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia Islam dalam Oki, dia baca tuh Al-Maidah ayat 25. Yang kedua, informasi kitab suci Al-Isra ayat 4 sampai ayat 9 bahwa periode kedua Bani Israel akan selesai. Fa idza jaa wa'du ulahuma fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrati wa liyutabbiru ma'alau tatsbira. Ketika datang kehancuran kalian yang kedua, hai Bani Israel, hai Yahudi, kami bangkitkan musuh-musuh kalian. Coba lihat. Musuh Yahudi apakah dunia Islam saja? Tidak. Nah, karena itu umat Islam boleh bergandengan dengan kekuatan lain untuk menghadang siapa? Yahudi. Karena Muhammad Al-Fatih 1453 bisa menaklukkan tembok besar Konstantin 11, diantaranya melibatkan seorang ahli Meriam Urban dari Hongaria. Subhanallah. Tuh lihat. Dalam Al-Quran, ketika datang kehancuran kedua Yahudi, Allah bangkitkan musuh-musuh Yahudi. Dalam hal ini coba saya tanya, siapa negara mana yang bisa head to head dengan Amerika? Halo? Negara mana yang bisa head to head dengan Amerika? Rusia. Maka Rusia ini bisa dilibatkan ini. Ya, pemimpin dunia Islam ini kalau boleh ambil itu kontrak pembelian senjata bukan dari Amerika, dari Moskow. Subhanallah. Beda dengan Cina. Rusia bisa dimanfaatkan. Begitu ya. Waliyadkhul masjidah kama dakhalu awwala marrati walitabbiru ma'alau tatsbira. Jadi pertama ya, itu bergandengan tangan dengan negara yang punya diplomatik agak buruk dengan Amerika, Rusia. Yang kedua, ciri Palestina akan merdeka, seluruh pemimpin dunia Islam masuk ke Masjidil Aqsa, sholat di situ. Saya tanya, pernahkah KTT Oki dilaksanakan di Masjidil Aqsa? Pernah nggak? Nggak pernah. 2002, putra mahkota Jordan hanya ingin sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Tidak diberikan. Tidak dapat izin dari partai Likud. Nggak dapat izin. Kenapa? Karena Israel mengkhawatirkan ada intervensi keislaman dalam konflik Israel-Palestina. Subhanallah. Waliyutabbiru ma'alau tatsbira.
nanti suatu saat kalian hai Yahudi akan hancur lebur. Ini kata Al-Quran, Al-Isra ayat 9. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Biasanya kalau saya menjelaskan gini, kolesterol naik nih, saking semangatnya nih ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Mutali atas tausiahnya yang begitu lengkap dalam waktu singkat ya Ustaz, tapi cukup membuat kita tergugah untuk makin mencintai Palestina. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita langsung ke ruang chat Ustaz. Kita akan lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh audiens, oleh peserta kajian. Pertama dari Dr. Juli Muroli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah benar peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam berada di bawah Masjid Al-Quds di Palestina, sehingga Israel ingin menguasai masjid tersebut? Langsung dijawab Ustaz. Baik, para peneliti Israel itu dari tahun 1970 ini membongkar Masjidil Aqsa dari 4 sudut ya, dari 4 sudut. Jadi digali dari bawah. Ketika sampai ke tengah itu pondasinya nggak ketemu. Kira-kira nih, kalau kita bikin rumah kita digali, itu ujung fondasinya ketemu nggak kira-kira? Ketemu nggak? Pasti ketemu kan? Tapi ketika orang-orang Zionis akan menggali Masjidil Aqsa, itu fondasinya nggak ketemu. Sampai kedalaman 1000 meter nggak ketemu. Ya, akhirnya mereka mentok tuh. Nah, atas dasar itu mereka punya keyakinan bahwa Masjidil Aqsa adalah kuil Sulaiman. Ya memang kerajaan Nabi Sulaiman ketika memimpin kerajaan, ya Masjidil Aqsa itu. Daud alaihissalam ya itu memimpin pemerintahan beliau itu ya di Masjidil Aqsa tersebut. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan hanya masjid, tapi apa? Istana pemerintahan. Sama seperti Masjid Nabawi. Ya, seperti Masjid Nabawi, Nabi wafat, ya, khalifah ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Orang-orang Persia datang ke Madinah. Ini istananya Umar bin Khattab mana? Itu tuh. Ketika mereka dekat ke Masjid Nabawi, mana istananya? Yaitu masjid. Iya, subhanallah. Jadi umat Islam dahulu itu istananya tempat ibadah, subhanallah. Karena itu para pemimpinnya baik-baik, karena takut ketika berbuat zalim kepada rakyatnya, mereka sedang memimpin dari tempat ibadah, dari Baitullah. Subhanallah, paham ya? Terus pemimpin kalian mana? Umar mana? Itu yang lagi tiduran, subhanallah. Ya, jadi coba Anda buka YouTube ya, buka YouTube atau begini deh, buka Haaretz. Ini informasi magazine yang bisa dipercaya. Ini berbahasa Ibrani ya, berbahasa Ibrani. Haaretz, Haaretz.com itu bagus. Di situ ada video galeri kuil Sulaiman, ya, Temple of Mon gitu ya. Di situ mereka bikin ruang itu bukan di tengah, di bawah tanah, tapi bukan di tengah-tengah. Karena di tengah itu, kalau antum yang pernah ke Masjidil Aqsa, di tengah masjid itu ada batu. Siapa yang pernah ke sana? Ya, di tengah masjid itu ada batu itu. Batu itu tempat Rasulullah Isra, Mi'raj, Pak, Mi'raj ke langit. Itu sampai ke bawah, itu nggak bisa digali itu. Nah, akhirnya mereka bikin kuilnya itu di samping. Mereka bikin tempat ibadah itu semua terbuat dari emas. Nah, karena kenapa? Mereka ingin mengulangi masa Musa Samiri. Jadi sebetulnya yang mereka ikuti itu bukan Musa alaihissalam, tapi Musa Samiri. Mereka beribadah di situ. Dan Jubaiden termasuk pengibadah yang taat di situ. Paham ya? Ya, saya di sini berbeda pendapat dengan Fahmi Basha. Kata Fahmi Basha, itu senior kami di UI, itu kuil Sulaiman tuh Candi Borobudur. Ya enggak lah, itu apa? Mengada-ngada itu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Herniati Misdah.
Assalamualaikum. Afwan, apakah Zoom ini direkam dalam YouTube agar dapat didengarkan kembali? Ya, insya Allah kita rekam ya. Baik, pada para peserta kajian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand langsung atau sampaikan di ruang chat. Dipersilakan pada para peserta kajian untuk menyampaikan tentang pertanyaan atau tentang Palestina yang ingin disampaikan. Ini kalau bertanya aja malu, bagaimana ingin membantu Palestina ini? Silakan. Baik, Ustaz, saya ingin menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Silakan. Boleh. Ayo, Ustaz, bagaimana sih cara terbaik kita? Kita kan jauh dari Palestina, dari Al-Quds. Pembelaan kita yang terbaik itu apa sih, Ustaz? Untuk menyatakan atau mengaktualisasikan cinta kita kepada saudara kita di Palestina. Kan kita jauh, apakah hanya dengan donasi yang sudah kita sampaikan atau apa? Itu merupakan salah satu langkah-langkah kita mengaktualisasikan cinta kita itu, Ustaz. Jazakallah khair. Saya jawab dengan dua sumber ya. Sumber pertama hadis Rasulullah SAW. Ketika istri Nabi yang terakhir, setelah Nabi menikah dengan istri ini, Nabi tidak menikah lagi dengan wanita yang lain. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Yang tahu nanti oleh panitia Rohis diberi sepeda. Aisyah. Maria Kiptiah bukan? Siapa? Aisyah. Bukan. Istri Nabi terakhir setelah menikah dengan wanita ini, Nabi tidak menikah lagi. Siapakah beliau? Maria Al-Qibtiyah ya? Maria Kiptiah. Oh, bukan. Bukan. Jawabannya Maimunah. Karena itu orang Mesir tidak mau menikah dengan perempuan pertama namanya Maimunah. Kenapa coba? Ada yang tahu? Nabi setelah menikah dengan Maimunah, Nabi tidak menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, makanya orang Mesir tidak mau menikah dengan dengan perempuan pertamanya namanya Maimunah. Khawatir apa coba? Khawatir tidak tambah lagi itu ya. Oke, kenapa Pak Ustadz? Subhanallah. Nah, Maimunah sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau tadi telah menjelaskan keutamaan Palestina, kemerdekaan Palestina. Apakah aku istrimu seorang perempuan itu harus berangkat juga ke Palestina? Harus berangkat ke membela Masjidil Aqsa?" Apa jawab Nabi? "Harus istriku. Aku kan perempuan." Apa kata Nabi? "Paling tidak kau kirimkan minyak-minyak agar lampu di Masjidil Aqsa tidak padam." Paham nggak? Jadi pastikan Masjidil Aqsa orang beribadah di situ, orang sujud di situ. Tidak boleh mengubah masjid menjadi apapun. Tidak boleh masjid itu ditutup. Subhanallah. Nah, kita pakai dalil ini. Ya. Kemampuan kita. Karena innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari diri umat Islam dan dari harta umat Islam. Untuk diri kita gunakan pendapatnya Ismail Haniyah. Kalian tidak usah datang ke Palestina. Ya, karena akan merepotkan kami, karena yang paling tahu medan Palestina, khususnya Gaza, adalah kami. Bantulah rumah sakit untuk kami. Dan orang Indonesia sudah membuktikan, sudah punya rumah sakit di mana? Di Gaza. Dahsyat ini, subhanallah. Nah, bantu rumah sakit tersebut untuk terus tersedia alkesnya, ya, kemudian dokter-dokternya, obat-obatnya, dan seluruh peralatan yang dibutuhkan. Subhanallah. Nah, bantuan-bantuan itu sangat membantu orang-orang Palestina. Subhanallah. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya ucapkan, jadi bentuk bentuk sayang kita, manifestasi sayang kita kepada Palestina. Nah, maka kalau bisa setiap selesai sholat, Palestina ada dalam jiwa kita. Kita titipkan kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam ruku-ruku kita, dalam sujud-sujud kita. Subhanallah. Nabi ketika sholat tahajud, ya,
4 malam di bulan Ramadan, artinya Nabi sholat tarawihnya hanya 4 malam. Itu Nabi bacaannya panjang betul. Salah seorang sahabat yang ikut sebagai makmum sholatnya tarawih Nabi 4 malam itu adalah Abu Hudzaifah ibnul Yaman. Aku mendengar Rasulullah setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah. Baru Rasulullah ruku, subhanallah. Jadi rakaat pertama tarawihnya Nabi, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Al-Maidah, baru An-Nisa, baru Al-Maidah, kemudian baru ruku. Dan ternyata lama rukunya seperti lama berdirinya. Pertanyaan saya, enak lama berdiri atau enak lama ruku? Enggak enak dua-duanya. Apalagi yang asam urat tuh ya. Subhanallah. Nah, Abu Hudzaifah ibnul Yaman itu pagi harinya datang menemui Ummul Mukminin, Ummi Salamah. Ya Ummul Mukminin, tadi malam aku sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata lama rukunya seperti lama berdirinya. Padahal kan ruku bacanya pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau subhana rabbiyal azim. Kan pendek. Masa diulang-ulang? Apa kata Ummul Mukminin Ummi Salamah? Wahai sahabat Rasulullah, coba lihatlah permasalahan umat Rasulullah hari ini. Begitu banyak dalam ruku itulah Rasulullah bermunajat kepada Allah agar Allah menguraikan permasalahan umatnya. Itu sebabnya coba ada satu hadis yang Nabi konsisten mensabdakan hadis itu pasca sholat tahajud. Hadis apa itu? Man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang enggak peduli dengan urusan sesama muslim, dia bukan bagian dari umat Rasulullah. Minimal kita berdoa, Pak. Ya, kalau kita bisa bantu dana, itu luar biasa. Yang bisa menulis, tulislah ya terkait keberpihakan kita kepada Palestina, subhanallah, yang jadi pejabat, bantulah, berikan kemudahan masyarakat untuk menyumbang. Banyak cara menuju Palestina. Kita ganti ya, banyak jalan menuju Palestina. Jadi jangan banyak jalan menuju apa nih? Menuju Roma, diganti istilahnya ya, banyak jalan menuju Palestina. Nah, itu juga sama bagian kontribusi narasi. Subhanallah. Antum kunut nazilah juga sama. Termasuk kajian ini bagian sayang kita. Dukungan kita kepada Palestina. Itu dari saya ya Pak Bambang ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apa tanda-tanda bahwa kemenangan atau kemerdekaan Palestina diyakini bahwa jika Palestina merdeka sebentar lagi kiamat, Ustaz? Nah, ini yang kadang-kadang tanda-tandanya di surat Al-Isra ya, ayat Al-Isra ayat 7 itu tanda-tanda kemerdekaan Palestina. Ya, itu sudah mulai banyak negara yang membenci Israel. Ya, ini sekarang nih mohon maaf, Prime Minister atau Perdana Menteri Israel kan sudah diganti, bukan Benjamin Netanyahu lagi, tapi Naftali Bennett dari Yamine Party. Yamine Party itu ideologinya nasionalis religius. Ini lebih parah nih dari siapa? Dari Likud, lebih parah dari Benjamin Netanyahu. Biasanya kalau sudah parah itu sudah sampai kepada level puncak. Kalau sudah sampai ke puncak biasanya apa? Biasanya apa? Turun. Subhanallah. Saya ngeri ini ya baca hadis Nabi. Hadis ini dhaif. Tapi para ulama menggunakan hadis ini. Termasuk Imam As-Suyuti. Hadis apa itu? A'maru ummati baina 1500 sanah. Umur umatku kisaran 1500 tahun. Sekarang tahun berapa? 1400. Kurangi. 1500 kurangi 1442 berapa? 50 berapa itu? 58 tahun lagi. Betul nggak 58? Subhanallah. Ya segitu tuh, subhanallah. Hadis ini dhaif. Tapi Imam As-Suyuti menggunakan hadis ini. Muhammad Husain Az-Zahabi ini menggunakan hadis ini. Subhanallah. Nah sekarang pemimpin Israel, Naftali Bennett, itu dari Yamine Party, ini lebih radikal dari siapa? Benjamin Netanyahu, Pak. Ciri-ciri kehancuran Israel, pada saat yang bersamaan ciri-ciri kemerdekaan Palestina, musuh-musuh Israel Allah tampakkan tuh, Pak. Ya, sekarang people di semua negara sudah demonstrasi.
nanti pemimpin dunia satu persatu masuk ke Masjidil Aqsa, sholat di sana. Kalau semua pemimpin dunia Islam sholat di sana, subhanallah, maka akan datang Ratu Adil, Imam Mahdi. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau cerita ini ngeri-ngeri sedap. Ya. Yang penting karena begini ya, kita ini sekarang bukan hanya bangsa kita, di semua negara ini semua harga naik. Yang nggak naik satu aja, apa itu? Iman. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah iman ya, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia, tapi ada akhiratnya. Karena itu adil lah, bijak lah. Subhanallah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ciri selanjutnya dalam hadis Nabi, yaitu orang-orang Israel itu menanam pohon di depan rumahnya. Anda kalau lihat dari Tel Aviv International Airport sampai ke kampung-kampung itu banyak pohon gorkot. Artinya apa? Pohon kaktus tuh, Pak. Dari mana mereka menanam pohon itu? Dari hadis Nabi. Ya, karena nanti menjelang hari kiamat musuh-musuh Yahudi itu akan memberitahu, di sini ada orang Israel, di sini ada orang Yahudi. Satu-satunya makhluk yang tidak memberitahu keberadaan Yahudi adalah pohon kaktus. Dan mereka sudah mulai menanam itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Orang pendeta-pendeta Yahudi yang di Amerika, walaupun pemukiman ilegal itu sudah merambah ke Yerusalem Timur, mereka tetap tidak mau kemana? Tidak mau ke Israel. Kenapa? Karena mereka baca Alkitab sendiri begitu. Bahwa tanah itu bukan milik mereka. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada satu lagi dari Ibu Herniati. Oh, ini Ustaz. Bagaimana dengan khilafah yang dijanjikan Allah untuk tegak kembali dengan hubungannya kemerdekaan Palestina, Ustaz? Ya, itu hadisnya riwayat Ahmad ya. Bahwasanya umatku akan mengalami 5 fase. Pertama, fase kenabian, selesai dengan wafatnya aku. Yang kedua, fase al-khilafah ala minhajin nubuwah, selama 30 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, ya itu 30 tahun. Kemudian fase ketiga itu Mulukan Adnan, umat Islam di bawah raja-raja penggigit. Itu empire yang mulai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Daulah Abbasiyah. Nah, periode keempat umat Islam di bawah Mulukan Jabbarin, penguasa-penguasa otoriter. Ya, itu mulai kehancuran kekhalifahan Empire Ottoman sampai sekarang. Wallahu a'lam. Tapi jangan khawatir, no worry. Itu akan ada fase kelima, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Umat Islam bangkit kembali, bersatu kembali. Ketika umat Islam bersatu, maka Israel sudah tidak ada. Gitu ya. Tapi masa ini, kata Rasulullah, berapa lama? Ada yang tahu? Masa al-khilafah ala minhajin nubuwah, kebangkitan kejayaan Islam periode terakhir, berapa lama? Riwayatnya ada yang 20 tahun. Tapi yang paling sahih nih, ngeri-ngeri sedap nih, cuma 7 tahun. Subhanallah. Ya, 7 tahun. Subhanallah. Setelah itu mudah-mudahan kita pertemukan di surganya Allah ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, Pak Bambang. Baik, saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk pertanyaan, silakan. Bisa langsung disampaikan. Baik, Pak Hendi, tolong share screen untuk kegiatan Rohis. Baik, bagi Bapak Ibu peserta kajian yang ingin menyampaikan donasi, bisa masih disampaikan ke rekening Rohis yang sebagaimana tampak pada layar. Bisa disampaikan sampai tanggal 2 Juli, insya Allah masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan donasinya.
sebagai informasi, donasi yang tahap pertama kita udah bekerjasama dengan Sodako, udah kita sampaikan. Donasi terkumpul kurang lebih 28 juta rupiah. Alhamdulillah. Sudah kita sampaikan ke Sodako dan insya Allah akan disampaikan ke saudara kita di Palestina. Untuk yang donasi sekarang kita kerjasama dengan ISI. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menyampaikan donasi tersebut. Baik, kepada para peserta kajian untuk mengisi, jangan lupa mengisi presensi kajian pada sore hari ini. Dipersilahkan bagi yang belum mengisi untuk mengisi link daftar hadir kajian Cinta Palestina. Baik, sepertinya kita sampai pada akhir acara, Ustadz. Alhamdulillah, acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita bisa mengaktualisasikan cinta kita kepada Palestina, kepada Al-Quds, kepada saudara kita di sana, dan juga kepada Al-Aqsa sebagai salah satu tempat ibadah yang suci yang diberikan kemuliaan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Baik Ustadz, mohon dipimpin doa untuk Ustadz untuk mengakhiri acara kajian hari ini. Silakan Ustadz. Jemaah sekalian, sahabat-sahabat Rohis RSAB Harapan Kita, masih sejenak kita menundukkan kepala kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan acara hari ini, juga menambahkan rasa sayang kita kepada saudara kita sesama muslim. Ya, karena kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi sesama muslim yang lain. Idza ishtaka udwun, ketika satu saudara anggota tubuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Tada'alau sairul jasad bisahari wa humma, maka anggota tubuh meresponnya dengan demam. Terima kasih Pak Bambang. Tidur. Baik, kita menundukkan Berdoa dulu, Dokter. Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi min jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami. Maafkan lemah kami, maafkan dhaif kami ya Rabb. Jika saudara kami di belahan dunia, di Palestina khususnya, belum merasakan lezatnya kemerdekaan, lezatnya kebebasan ya Rabb, seperti yang kami rasakan saat ini ya Rabb. Menandakan bahwa lemahnya Palestina adalah lemahnya iman kami. Belum merdekanya Palestina, belum merdekanya diri kami dari nafsu-nafsu kami, dari arogansi kami, dari sombong-sombong kami. Karena itu maafkan dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, anugerahkan ketabahan kepada saudara kami di Palestina. Anugerahkan kemenangan ya Rabb. Tidak sulit bagi Engkau memenangkan yang kalah ya Rabb, memenangkan yang lemah ya Rabb. Innaka antal azizul akbar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma syattid syamlana. Ya Allah, kalahkan musuh-musuh kami. Andaikan iman kami tidak mampu mengalahkan musuh-musuh kami, maka kepada Engkau ya Rabb kami bergantung. Allahumma syattid syamlahum. Allahumma farriq jam'ahum. Syattid syamlahum. Farriq jam'ahum. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami iman terbaik. Sebagaimana Kau menitipkan iman-iman itu kepada sahabat terbaik ya Rabb. Jangan biarkan kami hidup di dunia dengan iman yang tidak normal, dengan iman yang biasa-biasa ya Rabb. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang, beribadah lalu bermaksiat, beribadah lalu takutnya bukan kepada Engkau ya Rabb. Karena itu ya Rabb, berikan kepada kami lezatnya iman, lezatnya takwa, sebagaimana Kau berikan kepada para sahabat terbaikmu, para tabi'in terbaikmu ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Mali Abdiyafir wa Yarham. Ya Rabb, jadikan para pemimpin kami, anak-anak kami ya Rabb, atau diri kami suatu saat
Kau berikan amanah itu kepada kami, kuatkan iman kami, agar kami bisa meneriakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bikalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah kepada semua peserta yang hadir di ruang Zoom kajian sore hari ini. Jazakumullah kepada semua tim yang bertugas. Jazakumullah kepada semua pihak yang mendukung acara sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami yang bertugas pada sore hari ini. Semoga ini menjadi amal pemberat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.